البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Risalah Ushul Sunnah dari Imam Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Pembahasan yang terakhir kita sebutkan adalah seputar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya adalah meyakini apabila seorang hamba melakukan dosa besar kemudian bertobat sebelum meninggalnya atau sebelum matinya dengan tobat yang tulus, maka Allah Ta'ala menerima tobatnya. Kemudian juga kalau ternyata dia meninggal dunia dalam kondisi belum tobat, pelaku dosa besar, maka nanti di akhirat di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah Ta'ala menghendaki mengadabnya, akan mengadabnya sesuai dengan kadar dosanya. Namun jika Allah Ta'ala menghendaki untuk mengampuni, akan mengampuninya. Itulah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian pembahasan yang terakhir yang kita ambil sebelumnya adalah hukum syariat adalah hukum yang paling nomor satu. Itu hukum Al-Quran was Sunnah, hukum yang tidak bisa direvisi, tidak bisa diedit, tidak bisa diupdate, tapi hukum yang senantiasa paten. Itu hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada hukum yang lebih indah, yang lebih bagus melainkan Al-Quran dan As-Sunnah saja. Undang-undang bikinan manusia kadang bisa berubah, bisa direvisi, bisa diedit, bisa diupdate. Itulah hukum yang dibikin oleh manusia atau undang-undang bikinan manusia. Adapun hukum Allah dan hukum Rasulnya, yaitu Al-Quran was Sunnah, maka senantiasa tidak pernah berubah sesuai dengan ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan. Yang berikutnya barakallahu fiik, insyaallah ini sebagai pelajaran yang terakhir karena tinggal dikit lagi pembahasannya. Kita baca barakallahu fiik. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw abghadahu li hadatsin kana minhu aw dzakara masawihi kana mubtadi'an. Hati-hati ini, kana mubtadi'an artinya termasuk keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, barang siapa yang merendahkan salah seorang dari kalangan sahabat, merendahkan, ngejek, kemudian mencaci maki, menghina salah satu dari kalangan sahabat, atau membencinya dikarenakan adanya kejadian yang muncul dari sahabat tersebut, atau dia malah menyebutkan kejelekan-kejelekan, cacat-cacat para sahabat, karena mubtadi'an, maka orang tersebut mubtadi'. Paham ya? Mencaci maki, menghina para sahabat, hati-hati. Kemarin kita lewati dalilnya kan, kalau seandainya kita manusia-manusia selain daripada para sahabat bersedekah, berinfak, harta yang sebanyak apapun, bahkan emas sebesar gunung Uhud pun, itu kalau dinilai di mata sahabat itu enggak ada nilainya dibandingkan dengan sedekah dan juga amalan para sahabat. Tidak satu raupannya, tidak bersetengah raupannya. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Lau anna ahadakum walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, niscaya tidak senilai, tidak sebanding, tidak sepadan dengan apa? Dengan pahala yang dimiliki oleh para sahabat. Tidak satu raupannya, tidak bersetengah raupannya.
Maksudnya nggak sebanding ya, barakallahu fiik. Itulah keutamaan para sahabat, sehingga jangan sampai mencaci maki, merendahkan. Memang terjadi kadang-kala ya, sahabat yang apa barakallahu fiik mungkin istihadnya keliru, ya kita hormati, kita muliakan. Paham ya? Kekeliruan tersebut memberi istihadan itu. Nah, jangan malah kita mencaci maki, menghina, mengejek, meremehkan. Lihat ini, kana mubtadi'an. Maka orang tersebut mubtadi', yang merendahkan para sahabat, membenci para sahabat dikarenakan kejadian yang apa? Yang muncul dari sahabat tersebut, atau malah justru menjelek-jelekkan, menyebutkan cacat-cacat para sahabat, maka orang tersebut mubtadi'an. Allahul musta'an. Hatta yatraham alaihim jami'an, sampai mereka mau menghormati, sampai orang tersebut mau menghormati para sahabat semuanya. Paham ya? Dengan doa yang senantiasa diucapkan, radhiyallahu anhum, ridwanullah alaihim ajma'in, atau semisalnya. Wa yakunu qalbuhu lahum saliman, masyaallah. Dan hendaknya orang tersebut hatinya barakallahu fiik selamat dari mereka. Maksudnya bagaimana? Selamat, tidak mencaci maki, tidak menghina untuk mereka. Mafhum? Nah, tidak boleh menghina wala mencaci maki atau merendahkan, jangan. Kejadian-kejadian yang mungkin muncul di zaman para sahabat, mungkin pernah akan terjadi pertumpahan darah antara kubunya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu kejadian-kejadian seperti itu barakallahu fiik. Keinginan mereka bukan karena dunia, bukan. Paham ya? Nah, karena mungkin takwil yang keliru atau istihad yang keliru, sehingga apa? Timbullah perkara tersebut. Nah, dengan keadaan demikian tidak bisa kita langsung mencaci maki, menghina para sahabat. Mafhum? Tidak semua istihad sahabat diterima. Istihad sahabat yang kita terima yang tidak berseberangan dengan apa? Dalil. Yang tidak berseberangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya istihadnya Ibnu Umar misalkan. Ketika jenggot sudah satu genggam, boleh dirapikan dengan cara dipotong, dicukur atau dipendekkan misalkan. Itu istihad yang keliru. Paham ya? Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW tidak memerintahkan demikian. Beliau memerintahkan agar jenggot dipanjangkan, yang dicukur kumisnya. Qasus syarib wa arfal liha. Cukurlah kumis-kumis kalian dan panjangkanlah atau biarkanlah jenggot-jenggot kalian. Itu yang sahih. Adapun istihad sahabat tadi barakallahu fi, kalau sudah satu genggam boleh dirapikan atau misalnya dipotong, dipendekkan, itu istihad yang keliru. Mafhum? Itu kan sahabat Ustaz, walaupun sahabat. Walaupun sahabat. Kalau istihadnya keliru, kita ambil yang benar. Bagaimana Rasulullah mengajarkan itu. Paham ya? Karena kalau kita mengambil pokoknya yang penting kalau istihad sahabat boleh diambil, itu keliru. Lihat dulu istihadnya benar atau salah. Seperti Utsman bin Affan beristihad ketika Jumat ada berapa kali? 2 kali. Para ulama Ahlussunnah meninggalkan istihad tersebut karena keliru. Tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan itu. Nah, karena itu sumbernya istihad, maka ahlu istihad dapat 1 pahala kalau keliruan itu. Kalau benar dapat 2 pahala. Ini sekedar selingan. Jangan pernah menghina atau merendahkan atau mencaci maki para sahabat, walaupun terjadi apa yang terjadi. Mafhum? Nah, cukup kita katakan ridwanullah alaihim ajma'in, radhiyallahu ta'ala anhum, seperti itu. Naam. Karena hati yang selamat, kata Imam Syaukani rahimahullah, disebutkan dalam kitab Fathul Qadir. Nah, ketika beliau menafsirkan atau menukilkan penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang nanti datang di hadapan Allah taala dengan membawa hati yang selamat. Kata beliau menukilkan kalamnya ahli tafsir, kata beliau al-qalbu as-salim huwa as-salimu minasyirki al-khali minal bid'ati al-mutma'innu ila sunnah. Masyaallah. Kata Imam Syaukani rahimahullah, beliau menukilkan ucapan ahli tafsir, hati yang selamat itu kata beliau as-salimu minasyirki, hati yang selamat dari kesyirikan, al-khali minal bid'ati, kosong dari kebid'ahan. Itu hati yang selamat. Al-mutma'innu ila sunnati, tenang dan tentram dengan as-sunnah. Itu hati yang selamat. Tapi kalau sudah melihat as-sunnah kok enggak tenang, enggak tentram, paham ya? Itu berarti enggak selamat hatinya sudah. Paham ya? Nah, Allah musta'an. As-salimu minasyirki, al-khali minal bid'ati, al-mutma'innu ila sunnah. Itulah hati yang selamat. Bersih dari kesyirikan, kosong dari kebid'ahan, tenang dengan as-sunnah. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau dia ngaku Ahlussunnah kok malah senang dengan bid'ahan, melestarikan kebid'ahan, bahkan membudayakan, bahkan mengembangkan, itu berarti dipertanyakan. Paham ya? Nah, barakallahu fi, bagaimana kok hatinya bisa senang dengan perkara yang tidak disyariatkan? Kenapa hatinya bisa senang dengan perkara yang bid'ah? Karena di sana ada ungkapan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, seseorang ketika terjatuh dalam kesesatan atau terjatuh dalam penyelisihan terhadap syariat,
diingatkan, dinasihati, dibimbing, tidak segera menerima bimbingan, tidak segera rujuk pada al-haq, itu biasanya melahirkan kekeliruan-kekeliruan yang lainnya. Paham ya? Contohnya orang terjatuh dalam perkara bid'ah. Dinasihati, ya akhi, taqillah ya akhi, ini bid'ah, ini perkara muhdats gara salafnya. Tinggalkan, ikuti nasihat para ulama, ikuti nasihat para masyayikh misalkan. Kok beliau nolak, bantah, bangkang, ngeyel, lihat aja. Pasti melahirkan apa? Kesalahan-kesalahan yang lain. Yang bahkan kadang lebih fatal daripada yang pertama. Paham ya? Bermudah-mudahan dengan orang hizbin, ya enggak? Bermudah-mudahan duduk dengan orang hizbin, ngajar bareng dalam satu masjid misalkan. Senin orang hizbi, Selasa dia misalkan. Allahumma musta'an. Nah, permasalahannya bukan masjid awam ya, barakallahu fiik. Orang ngajar di masjid awam yang tidak bercampur enggak ada larangan. Permasalahannya satu masjid tersebut diisi beberapa orang yang berbeda-beda aliran gitu loh. Itu ibaratnya kalau kita Ahlus Sunnah sudah menyapu, dibersihkan itu masjid, dibersihkan dari kotoran hizbiyah, tasawuf enggak boleh, haram, organisasi, lembaga, parlemen tidak pakai. Datanglah hizbi ngisi di situ, dikotorin lagi, boleh tasawuf untuk dakwah katanya. Paham ya? Akhirnya apa? Sudah disapu bersih, dikotorin lagi. Kapan jadinya hal seperti itu? Karena yang belajar matunya itu aja, bukan orang lain lagi. Makanya kalau barakallahu fiik, berdakwah di suatu tempat yang taruhlah itu masjid awam, murni, jangan ada yang lain yang ngisi kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah, biar tidak bercampur, biar ada perkembangan, kekokohan itu ada. Tapi kalau satu masjid sudah campur baur orangnya, kadang yang ngisi orang hizbi, kadang yang ngisi orang Ahlus Sunnah, itu pasti enggak jadi seringnya. Matulnya pun bingung. Paham ya? Ini si fulan mengharamkan TV, yang ini katanya boleh. Ya enggak? Nah, seperti itu. Makanya perlu diperhatikan barakallahu fiik, Ahlus Sunnah wal Jamaah harus tamayyuz, yaitu memisahkan diri dari jamaah atau kelompok-kelompok sesat yang apa? Yang bisa merusak akidah dan juga prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Kembali kepada hati yang selamat. Apa tadi kata Imam Syaukani tadi? Beliau menyatakan penukilan dari ahli tafsir bahwasanya al-qalbu as-salim huwa as-salim minasyirki, al-khali minal bid'ati, al-mutmainnu ila sunnah. Hati yang selamat itu yang selamat dari kesyirikan, kosong dari kebid'ahan, dan apa? Tenang dengan as-sunnah. Nah, barakallahu fiik. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Kata beliau yang berikutnya, qala al-Imam Abu Abdullah Asy-Syaibani rahimahullah, Ahmad bin Hanbal, wan nifaqu huwal kufur. Dan kemunafikan itu adalah kekufuran. Ini dirinci kemunafikan yang mana? Karena nifak terbagi menjadi dua. Nifak amali sama nifak apa? I'tiqadi. Nifak amali enggak bisa dikafirkan. Yusah, dinasihati, diarahkan, dibimbing. Karena nifak amali seperti apa? Berkata dusta, dipercaya berkhianat, kemudian berjanji mengingkari, itu namanya nifak amali. Jangan dikafirkan ya. Nifak amali enggak bisa dikafirkan. Yang kafir, yang tempat kembalinya di api neraka siksaan yang paling bawah, barakallahu fiik, itu nifak amali. Ya, nifak apa? Nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi itu yang apa? Yang tempatnya adalah fid darkil asfali minan nar. Kalau itu kafir sudah. Paham ya? Nah, beliau mengatakan wan nifaq huwal kufur. Ini nifak apa berarti? Nifak i'tiqadi. Nah, an yakfur billah wa ya'bud ghairah, yaitu dia kufur kepada Allah, menyembah selain Allah, wa yudhhir al-islam fil alaniyah, dan menampakkan keislaman secara terang-terangan. Kalau bersama kaum muslimin menampakkan keislaman dia, tapi kalau bersama orang kufar benci dan kaum muslimin. Ini lingkupan yang umum ya. Kalau lingkupan Ahlus Sunnah, dia kalau bersama Ahlus Sunnah, masya Allah, dia senyum dia. Hayakallah, ahlan wa sahlan, kaifa haluka ya akhi, anta bi khair. Itu kalau sama Ahlus Sunnah. Tapi kalau di luar sana sama hizbiyun, udah mencaci maki habis. Ahlus Sunnah dihabiskan sama orang tersebut. Ahlus Sunnah itu mereka ketinggalan zaman, enggak pernah mengikuti perkembangan zaman, kerja pun enggak mau, kerja pun seadanya, santai-santai aja, lebih peduli duduk di majelis ilmu, ngajak-ngajak Ahlus Sunnah dia. Tapi kalau bersama Ahlus Sunnah, masya Allah, senyum-senyum dia, hati-hati. Ada benih-benih kemunafikan bahaya sekali. Jadi kalau orang itu benar-benar mengikuti Al-Quran, Sunnah, Sunni Salafi, itu zahiran wa batinan, zahirnya dan batinnya. Kalau cuma zahir saja, batinnya tidak, itu munafik. Paham ya? Karena orang-orang munafik menampakkan Islam, menyembunyikan apa? Kekufuran. Ini juga termasuk motivasi buat kita semuanya, barakallahu fiik. Orang kalau hijrah kepada yang benar itu jangan separuh-separuh. Hijrah totalitas. Paham ya? Semula dia berada di lembah kebid'ahan, tinggalkan total kebid'ahan, langsung lari ke sunnah. Gitu caranya. Semula dia berada di lembah kemaksiatan, tinggalkan kemaksiatan, lari kepada ketaatan.
Orang kalau hijrah separuh-separuh itu nggak jadi biasanya. Maju mundur, ujungnya mundur lagi nanti. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau orang hijrah totalitas, barakallahu fiik, insyaallah bismillah Allah Ta'ala tolong. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kalau udah tahu isbal itu haram, ya udah nggak bingung. Masih dilinting-linting, dilipat-lipat, paham ya? Padamkan, potong itu celana sudah. Sampai atas mata kaki selesai urusan. Paham ya? Bismillah. Paham ya? Tapi kalau masih dilipat-lipat, nanti kalau pas nggak ada orang diturunkan lagi. Paham ya? Kalau pas ada orang, wah dinaikkan. Jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Karena hijrah, barakallahu fiik, berpindah dari suatu kemaksiatan menuju ketaatan, dari suatu bid'ah menuju as-sunnah, itu perkara yang mulia dan perkara yang bagus. Nah, kita lihat sini, misal al-munafiqin alladzina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti orang-orang munafik yang mereka dahulu berada di zaman Rasulullah SAW. Kapan ini mulai muncul dan nampak? Yaitu ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Di Madinah mulai banyak orang-orang munafik bermunculan. Karena apa? Oh, karena orang-orang yang beragama Islam mulai kuat di situ. Mereka pun juga takut. Akhirnya mereka menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? Kekufuran. Dan itu semua nampak ketika ada peperangan. Mulai perang Uhud, perang Badr, atau perang-perang yang ada, itu biasanya mereka ikut berangkat. Cuman seringnya tragedi, kalau kita perhatikan sejarahnya itu, seringnya bikin keonaran di tengah-tengah saf kaum muslimin. Kalau enggak gitu, sudah berangkat pulang lagi. Itu biasanya gitu oleh orang munafikun. Allah musta'an. Tidak membuat apa? Keamanan atau ketenangan, tapi justru bikin kerusakan. Antum lihat Aisyah Ummul Mukminin, Ummi Abdullah radhiyallahu anha, beliau dituduh berzina. Siapa yang menyebarkan kabar yang buruk ini di tengah-tengah kaum muslimin waktu itu? Raisul Munafikin, pemimpinnya orang-orang munafik. Siapa itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Teriak-teriak, kowar-kowar mengatakan Ummul Mukminin atau Aisyah berzina dengan sahabat yang mulia. Siapa itu? Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Bayangkan itu, tuduhan yang keji. Tapi Allah Ta'ala tidak diam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala membantah dan membela Ummul Mukminin dengan apa? Dengan pembelaan yang sangat besar dan luar biasa. Dalam surat An-Nur antum lihat itu. Paham ya? Kisahnya dikenal dengan Qissatul Ifki. Itu kisah yang sangat mengharukan dan menyedihkan, yaitu tuduhan orang-orang bahwasanya Aisyah berzina. Allahul musta'an. Tuduhannya tidak benar itu ya. Padahal tidak ada kalam wala salam. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini menyebarkan kabar yang buruk, barakallahu fiik, bahwasanya Aisyah Ummul Mukminin berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Padahal kalau antum lihat sejarahnya, mulai dari singgah ketika pulang dari barakallahu fiik perang Bani Mustalik, barakallahu fiik, kemudian Safwan bin Mu'attal menjumpai Aisyah dalam kondisi tertidur atau tertinggal rombongan, itu enggak ngobrol wala syai'. Cuman beliau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummul Mukminin kaget kok masih di situ. Ternyata rombongan udah pulang duluan, tertinggal Aisyah. Karena waktu itu dalam kondisi badannya kecil sehingga tandu yang dibawa pulang itu pun rasanya sudah ada tapi belum ada, ternyata ketinggal. Paham ya? Akhirnya Safwan bin Mu'attal Sulami mendekatkan kendaraannya dan Aisyah pun naik di atas kendaraannya, kemudian diantar pulang sampai Madinah, enggak diapa-apain. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin, membikin apa? Membikin kabar yang buruk tadi itu. Allahul musta'an. Itulah orang-orang munafik, barakallahu fiik, hati-hati. Orang-orang munafik atau orang-orang yang punya pemikiran nifak, kalau berada di tengah-tengah kaum muslimin, berada di tengah-tengah shaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, biasanya merusak. Paham ya? Merusak persatuan, bikin perpecahan seperti itu. Allahul musta'an. Itu hati-hati, barakallahu fiik. Jadi kalau orang itu sudah menisbahkan diri kepada Al-Qur'an, kepada As-Sunnah, Sunni Salafi, zahiran wa batinan, ya, zahirnya dan batinnya. Jangan cuma zahirnya, batinnya tidak, jangan, itu nanti resah dia, enggak akan tenang pikirannya. Nah, tapi zahiran wa batinan, secara zahir dan secara batinnya. Ikhwani fi din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Berikutnya, wa hadhil ahaditsul lati ja'at, dan inilah hadis-hadis yang telah datang. Salasun man kunna fihi fa huwa munafiq. 3 perkara yang apabila ada pada seorang maka dia munafik. Nifak apa namanya? Nifak amali. Paham ya? Nifak amali. Seperti contoh yang lain. Nah, ayatul munafiq salatun. Tanda-tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berkata dusta, apabila berjanji mengingkari, apabila dipercaya berkhianat. Nah, ini tanda-tanda orang-orang apa? Munafik, nifak apa? Amali. Enggak dikafirkan ya, tapi yungsah, dinasihati, ya akhi ittaqillah, dusta itu haram, berkhianat itu haram. Paham ya? Nah, mengingkari janji itu haram, dinasihati. Jangan dikafirkan, ini nifak amali. Nah, kata beliau, hada 'ala taghlid, ini adalah apa?
peringatan keras, taghlid, peringatan keras. Naam, narwiha kama ja'at, kami meriwayatkan sebagaimana datangnya, wala nufassiruha, dan kita tidak menafsirkannya. Kenapa enggak menafsirkannya? Karena orang biar berhati-hati. Jadi menyebutkan global. Ini nifaq amali atau i'tiqadi. Kalau dijelaskan orang enggak berhati-hati. Tapi kalau diglobalkan orang berhati-hati. Jangan-jangan nifaq i'tiqadi kan itu. Kata beliau, kami meriwayatkan sebagaimana datangnya hadis tersebut, tidak menafsirkannya. Kenapa demikian? Karena kalau ditafsirkan nampak, oh ini nifaq amali, santai. Paham belum? Tapi kalau diglobalkan, tanda-tanda orang munafik 3. Wah, enggak dijelaskan ini nifaq amali atau i'tiqadi. Orang pun berhati-hati itu. Paham? Itu tujuannya. Kenapa enggak dijelaskan? Enggak dirinci kenapa? Karena biar orang berhati-hati. Baik itu nifaq amali atau nifaq i'tiqadi, dua-duanya berbahaya. Tapi kalau udah nifaq i'tiqadi, itu sudah kafir. Orangnya kafir, tempat kembalinya apa? Fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah, wal iyad billah. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau di sini, wa qaluhu la tarji'u ba'di kuffaran dhalalan yadrib ba'dhum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali ke belakang setelah aku meninggal. Maksudnya jangan murtad, menjadi orang kafir, menjadi orang sesat. Nah, barakallahu fiik, dhalalan, yang sebagian kalian menghantam atau memukul. Nah, barakallahu fiik, nah, leher sebagian kalian saling bunuh-membunuh. Ini peringatan dari Rasulullah SAW biar apa? Biar para sahabat tetap istiqomah. Sebagaimana ketika Rasul masih hidup, istiqomah. Ketika saatnya membayar zakat, zakat ditunaikan gitu. Nah, wa misl, dan juga contoh yang lain, idal taqal musliman bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim, ini penting ya. Dua orang muslim bertemu dengan membawa pedangnya masing-masing, kemudian yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Kok bisa ya? Akhirnya sahabat protes, ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul, ini yang bunuh. Kalau yang bunuh jelas kan di neraka, tapi kenapa yang dibunuh juga di neraka? Kan itu pertanyaannya. Akhirnya beliau mengatakan, wa kana harisan ala qatli sahibih. Dulunya yang dibunuh itu semangat sekali untuk bunuh temannya, cuma terbunuh duluan. Faham? Nah, jadi dia awal mulanya itu ingin bunuh temannya, cuma terbunuh duluan. Makanya yang membunuh di neraka, yang dibunuh pun juga di neraka. Paham? Nah, ada juga hadis yang sebaliknya. Dua-duanya di surga. Yang membunuh di surga, yang dibunuh juga di surga. Kisahnya bagaimana, barakallahu fi? Kisahnya, jadi ada waktu itu sahabat yang berperang jihad fisabilillah. Paham ya? Yang berperang ini dibunuh oleh orang kafir. Di surga enggak? Di surga. Yang kafir ini masuk Islam. Akhirnya ketika ada jihad perang ikut dan dia terbunuh di medan peperangan. Maka yang membunuh dan dibunuh di surga. Masya Allah. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Ini semuanya bentuknya amalan. Bentuknya adalah amalan. Wa misl sibabul muslimi fusuqun wa qitalu kufrun. Dan contoh yang lain, mencaci maki menghina seorang muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Nah, ini dalil yang dipakai oleh orang Khawarij untuk apa? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Kita katakan tidak demikian. Pelaku dosa besar itu enggak kafir. Ingat-ingat ya. Pelaku dosa besar itu enggak kafir. Walaupun dia membunuh. Hukum globalnya enggak kafir dia. Paham ya? Dia cuma jatuhnya apa? Mukminun naqisul iman. Dia mukmin tapi berkurang keimanannya. Orang-orang Khawarij juga berdalilkan dengan perkataan Allah Ta'ala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Khalidan fiha. Artinya barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Nah, orang-orang Khawarij mengatakan, ini lihat ini, kekal ini. Berarti pelaku dosa besar kekal neraka. Itu gagal paham. Kekal itu maknanya macam-macam kalau dalam bahasa Arab. Ada khulud yang mana selama-lamanya, ada khulud namanya yang maknanya adalah apa? Adalah muddah tawilah, tinggal tapi lama sesuai dengan kadar dosanya. Mafhum? Sehingga apa, barakallahu fi, kesimpulannya pelaku dosa besar itu tidak kafir. Dan di akhirat kalaupun diadab tidak kekal dalam neraka. Mafhum? Itu keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, jangan pernah tertukar. Nah, barakallahu fi, karena tertukar imam Khawarij, imam Mu'tazilah, wal iyad billah. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah, barakallahu fikum. Misal man qala li akhi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma.
Dan juga perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, kamu kafir, kalau ternyata enggak terbukti, maka ucapan tersebut kembali kepada si pengucap. Paham ya? Sudah hati-hati. Wahai kafir, wahai munafik. Paham ya? Nah, wahai mubtadi', wahai hizbi misalkan. Kalau ucapan tersebut enggak terbukti, enggak ada buktinya, tidak bisa kembali ke si pengucap. Hati-hati. Paham ya? Ini ancaman yang sangat mengerikan. Maksudnya kalau orang itu memvonis harus ada hujjah dan burhannya. Paham ya? Atau mengatakan si fulan kafir, buktinya ada enggak? Ada, udah selesai. Paham ya? Si fulan munafik, buktinya ada enggak? Ada, selesai. Paham ya? Si fulan hizbi, ada argumennya? Ada argumennya. Dalilnya ada, argumennya ada. Kuat dari Al-Qur'an Sunnah misalkan, sudah selesai. Paham ya? Tapi kalau cuma asal-asalan, si fulan kafir ternyata enggak kafir, kembali kepada si pengucap. Hati-hati, ancamannya berat. Barakallahu fiik. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Wa misal kufran billahi ta'ala tabarru'un min nasabin wa intaqqa. Artinya termasuk bentuk kekufuran kepada Allah Ta'ala adalah berlepas diri dari nasab walaupun sekecil apapun. Maksudnya gini, antum atau kita punya bapak, tapi karena gengsi dia enggak mau nisbahkan bapaknya. Contohnya Muhammad bin Abdullah. Muhammad ini putranya Abdullah, ya. Karena Muhammad gengsi, Abdullah ini cuman orang yang kerjanya enggak jelas, misalkan dia ngomong, "Aku bukan anaknya Abdullah kok. Aku anaknya Soleh," misalkan. "Aku anaknya Mahmud." Jadi dia enggak mengakui bapaknya. Dia berlepas diri nasabnya. Itu termasuk kekufuran namanya billah. Paham ya, lihat ini. Ya walaupun kufrun duna kufrin ya, enggak sampai tingkatan keluar dari agama Islam, tapi termasuk dosa yang besar juga di situ. Jadi dia membuang nasabnya, enggak mau mengakui nasabnya. Paham ya? Kata beliau wa indaqqa, walaupun sekecil apapun. Jadi disebutkan dalam syarahnya itu seperti ucapan orang, dia mengatakan aku bin fulan, padahal fulan itu bukan bapaknya. Paham ya? Jadi dia membuang nasab, membuang nama bapaknya. Nisbahkan kepada bapak orang lain itu loh ya, itu enggak boleh. Paham ya? Tetap bagaimanapun keadaannya, nisbahnya upayakan semaksimal mungkin, jangan sampai keliru. Tapi kalau penisbahan hanya dalam rangka untuk apa? Pemuliaan, barakallahu fiik. Nah, karena mungkin itu keluarga besar dan semisalnya, bukan karena mengakui itu ada bapaknya, boleh. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau mengatakan, "Ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib." Aku nabi yang enggak dusta, aku putranya Abdul Muthalib. Padahal Rasulullah putranya siapa? Abdullah. Nisbahnya kepada siapa? Abdul Muthalib, kakeknya. Itu enggak ada larangan karena cuman penisbahan yang sifatnya bukan mengakui itu bapaknya, bukan. Paham ya? Nah, karena termasuk orang-orang besar itu ya istilahnya ya. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Nah, tapi yang dilarang sini adalah berlepas diri dari nasab yang asli. Enggak mau mengakui sama sekali, Allahul musta'an. Nah. Wa qala Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah wa nahwu hadhil ahadits. Dan yang semisal dengan hadis-hadis ini, mimma qad shahha wa hufidh. Dari apa-apa yang telah sahih dan telah dihafal, fa inna nusallimu lahu, maka kita pasrah dan terima terhadapnya. Wa illam na'lam tafsirah, penting ini, walaupun kita enggak tahu tafsirannya. Jadi hadis itu kalau sahih walaupun antum enggak paham, walaupun antum belum tahu tafsirannya, tapi kalau hadisnya sahih, walaupun kita belum paham maknanya, belum paham tafsirannya, maka kita tetap wajib menerimanya. Paham ya? Wajib menerimanya. Wala natakallam fi, dan kita tidak boleh membicarakan atau mengkritik hadis tersebut kalau sahih. Paham ya? Nah, seperti apa yang kemarin kita lewati, orang-orang aqlaniyun, ashabul uqul yang mereka andalannya akal, logika, barakallahu fiik, itu kadang-kadang mereka menolak dalil. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan logika, enggak sesuai dengan akal. Paham ya? Itu enggak diperbolehkan. Kalaupun akal tidak menerima dan dalilnya sahih, paling minimnya dia menerima. Alhamdulillah hadisnya sahih, semoga kedepannya bisa mengamalkannya. Jangan menolak. Nah, yang disebutkan oleh para ulama contohnya hadis seputar apa? Nah, jubab, yaitu lalat yang jatuh dalam bejana atau dalam cangkir ada airnya. Itu secara logika orang kan mainnya jijik, iya enggak? Wah, ini gimana Mas? Suruh ngecelupkan katanya. Paham ya? Itu perintahnya barakallahu. Kalau mau dikonsumsi, celupkan dulu. Bukan perintah untuk minum lalatnya, bukan. Paham ya? Dicelupkan karena salah satunya di sayapnya itu ada obatnya, satunya ada penyakitnya. Dicelupkan, dibuang lalatnya, baru diminum airnya, bukan diminum sama lalatnya. Logikanya dimainkan, tapi jangan mengatakan, wah jijik masa lalat warna hijau suruh ngecelupkan. Bukan masalah hijau atau hitamnya, bukan. Masalahnya itu barakallahu fiik, kalau mau dikonsumsi celupkan dulu. Karena apa? Salah satu sayapnya itu ada racunnya, satunya ada
penawarnya. Itu kalau mau dikonsumsi. Tapi kalaupun nggak dikonsumsi, dibiarkan, dibuang langsung nggak masalah. Intinya jangan mengingkari dalilnya, itu aja udah. Jangan menyalahkan dalilnya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawa, beliau mengatakan al-aqlu as-sarihu la yu'aridu ad-dalil as-sahihah. Al-aqlu as-sarihu la yukhalif aw la yu'aridu ad-dalil as-sahihah. Akal yang masih murni jernih, belum tercampur syubhat, itu tidak akan pernah berseberangan dengan dalil sahih. Paham maksudnya ya? Jadi kalau ada dalilnya sahih kok akalnya nggak nerima, ini kok nggak cocok dengan logika. Jangan salahkan dalilnya, salahkan akalnya. Normal nggak dia? Paham ya? Jangan-jangan cuma 50% kan itu. Paham ya? Cek lagi. Kan itu, ini kok nggak cocok ya? Logika nggak nerima. Jangan nyalahkan dalilnya, salahkan logikanya, salahkan akalnya. Karena akal itu bagaimanapun tunduk dengan dalil, bukan dalil tunduk dengan akalan itu. Nah, Allahul musta'an. Wala nujadilu fih, dan kita nggak boleh mendebat di situ. Tidak boleh berdebat hadis yang sahih. Wala nufassir hadil ahadits illa bimisli majad, dan enggak boleh menafsirkan hadis-hadis, dalil-dalil kecuali seperti apa yang datang. Jangan bikin tafsiran sendiri. Sudah jelas-jelas ayatnya jelas, waqarna fi buyutikunna. Menetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian, rumah asrama katanya. Dicek tafsirannya enggak ada dari kalangan para salaf. Ternyata mufassirnya orang Indonesia. Allah musta'an. Dikondisikan barakallahu fiik. Tadi kalau menafsirkan, mau mensyarah hadis ataupun menafsirkan ayat, itu pastikan ada penafsiran dari para salaf. Oleh Ibnu Abbas misalkan, oleh Mujahid misalkan. Itu berarti jelas. Tapi dicek, diteliti, ini makna rumah itu asrama. Dicek di kamus, dicek juga di tafsir-tafsir yang ada, enggak ada satupun yang mengatakan rumah itu asrama, enggak ada. Ternyata ujung-ujungnya penafsirannya orang Indonesia yang menafsirkan. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Nah, kalau yang menafsirkan Mujahid jelas, kalau Mujahid bin Jabr memang beliau mufassir, muridnya Abdullah bin Abbas, sampai-sampai para ulama mengatakan idza ja'a tafsir an Mujahid, idza ja'a tafsir an Mujahid fa hasbuka bih. Apabila datang tafsir dari Mujahid cukup bagimu, udah. Ambil itu tafsir. Karena Mujahid bin Jabr muridnya siapa? Abdullah bin Abbas. Yang mana Abdullah bin Abbas ini mufassirus sahabat. Tafsirnya para sahabat, bukan apa? Menafsirkan sesuai dengan logika atau akalnya dia sendirian itu. Jadi ini bagus sekali nasihat ini ya. Kita tidak menafsirkan hadis-hadis atau dalil kecuali seperti apa yang sebagaimana datangnya. Paham ya? Datangnya seperti itu, A misalkan udah A. Kalau mau ditafsirkan tafsir yang lain, ada enggak salafnya? Ada enggak penafsiran dari kalangan para salaf? Jangan menafsirkan sendiri. Wala narudduha illa bi ahad minha. Dan kita tidak boleh membantahnya atau tidak boleh menggantinya kecuali dengan sesuatu yang lebih pantas darinya. Maksudnya apa? Maksudnya kalaupun seandainya hadis itu ada yang sahih, ada yang ashah. Hadisnya sahih, tapi ada yang ashah, ada yang lebih sahih, maka biasanya kita mengambil yang lebih sahih. Pendapatnya kuat, tapi ada yang lebih kuat lagi. Mana yang kita ambil? Yang lebih kuat, walaupun berat. Misalkan pendapat ini yang rajih, ternyata ada yang arjah, ada yang lebih kuat, ambil lebih kuat yang mencocoki dengan dalilan itu. Na'am barakallahu fi. Karena dalam dalil itu ada namanya an-nasikh wal mansukh. An-nasikh itu penghapus, mansukh yang dihapus. Jadi kalau dalilnya itu sudah dihapus, kok datang penghapusnya, yang diamalkan yang mana? Penghapusnya atau yang dihapus? Penghapusnya. Mafhum? Itu disebut dalam kitab usul an-nasikh wal mansukh. Nah, contohnya apa? Biar antum ada gambaran. Dulu sebenarnya kita dilarang ziarah kubur awal mula dulu. Ziarah kubur dilarang dulunya. Kemudian ternyata dimasukh. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fasurha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Nah, larangan itu sudah dihapus. Dihapus dengan apa? Fazuruha. Ziarahlah sekarang berarti apa? Jadi boleh. Paham ya? Itu laki-laki atau perempuan Ustaz, misalkan. Hukum asalnya umum. Laki-laki perempuan boleh ziarah kubur. Cuman kalau perempuan syaratkan. Ada syarat tambahan. Aman dari fitnah. Kemudian tidak apa barakallahu fiik. Tidak campur baur laki-laki dan perempuan bukan mahramnya. Ya, aman dari fitnah intinya. Paham ya? Adapun larangan untuk perempuan berkunjung ziarah kubur atau semisalnya, itu ternyata apa? Ada kritikan. Nah, barakallahu fiik, dikritik oleh para ulama bahwasanya larangan tersebut, nah, dengan hadis yang umum tadi, nah, tidak kuat. Jadi kalaupun ziarah boleh silakan tapi aman dari fitnah seperti itu. Nah, ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Yang berikutnya qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, wa minal iman
Dan juga termasuk daripada keimanan al-i'tiqadu bi annal jannata wan nara makhluqatan. Masyaallah. Yaitu berkeyakinan bahwasanya surga dan neraka dua-duanya makhluk. Sudah ada atau belum? Sudah. Harus kita yakin itu. Nah, qad khuliqata kama ja'an Rasulullah SAW. Sungguh dua-duanya telah diciptakan sebagaimana telah datang dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu terjadinya? Beliau menyaksikan ketika tragedi Isra dan Mi'raj, itu ketika Mi'raj. Naam. Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau mengatakan dakhaltul jannata fara'aitu qasra. Aku masuk ke dalam surga kemudian aku melihat ada istana di situ. Ini beliau menyebutkan Imam Ahmad secara ringkas hadisnya ya. Kemudian wa dakhaltu fara'aitu fiha al-kautsar. Kemudian aku masuk surga, aku melihat di dalamnya ada sungai al-Kautsar. Nah, wa tala'tu fil jannah, aku melihat di surga fara'aitu aktsara ahliha kadza. Aku melihat kebanyakan penduduknya adalah kadza, yaitu para wanita di antaranya. Naam. Wa tala'tu fin nar, dan aku pun melihat kepada neraka fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Maka aku melihat, nah barakallahu fiik, nah maafan terbalik tadi ya. Aku melihat surga, maka kebanyakan penduduknya adalah orang-orang miskin. Orang-orang miskin, orang-orang fuqara. Nah, orang-orang yang lemah. Nah, kemudian aku melihat di neraka fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Kemudian aku melihat ternyata kebanyakan penduduknya adalah para wanita. Wa tala'tu fin nar fara'aitu kadza wa ra'aitu kadza. Kemudian aku melihat di neraka, aku melihat demikian dan aku melihat demikian. Nah, ini semuanya barakallahu fiik menunjukkan surga dan neraka sudah ada. Mafhum? Naam, harus kita yakin itu. Faman za'ama annahuma lam tukhlaqa fa huwa mukadzibun bil Qur'an wa hadits Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang berpendapat bahwasanya kedua-duanya belum diciptakan, maka dia telah mendustakan Al-Qur'an dan mendustakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala ahsibuhu yu'min bil jannah wan nar, dan aku tidak menganggap dia beriman kepada surga dan neraka. Jadi kita yakini ya, surga dan neraka sudah ada. Nah, barakallahu fiik. Adapun untuk manusia-manusia masih hidup ini memang enggak bisa melihat langsung dan juga tidak bisa mencicipi langsung atau barakallahu fiik mengambil peringatan langsung karena menyaksikan. Tapi kalau udah mati, sebagaimana kita lihat kemarin kan, di alam barzakh saja, dari kuburan aja sudah ada dalilnya kan, ditampakkan bagi orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan, 3 pertanyaan, ditampakkan padanya surga. Bagi yang tidak bisa menjawab, ditampakkan padanya apa? Neraka. Berarti tidak ada. Paham ya? Yang sangat kuat adalah dalil seputar Mi'raj, itu yang sangat kuat. Surga dan neraka sudah ada. Yang terakhir barakallahu fiik, qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, wa man mata min ahlil qiblah muwahhidan yusalla alaihi. Masyaallah. Dan barang siapa yang mati dari kalangan kaum muslimin, ahli qiblah itu muslimin maksudnya. Jadi kalangan kaum muslimin muwahhidan, dalam keadaan dia bertauhid, disolatkan. Paham ya? Ini global ya barakallahu fiik. Jadi kalau dia adalah musyrik, pelaku kesyirikan, dan kita khawatir nanti kita menyolatkan orang yang musyrik, maka kita tidak perlu menyolatkan, takziah keluarganya saja. Paham ya? Nah, takziah keluarganya ngasih motivasi, ngasih hiburan untuk keluarganya. Tapi kalau dia benar-benar musyrik, barakallahu penyembah patung misalkan, penyembah berhala atau pemuja kuburan misalkan, atau suka barakallahu fiik praktek perdukunan misalkan, entah berhati-hati enggak usah nyolatkan. Paham ya? Tapi kalau muwahhid, disolatkan. Wa yustaghfaru lahu, dan dimintakan ampunan untuknya. Wala yuhjab anhu istighfar, dan jangan ditutup darinya apa? Istighfar. Ini penting sekali karena ada amalan-amalan yang sampai kepada si mayit dengan dalil. Ada pula amalan yang enggak sampai. Jangan sampai semuanya dikatakan sampai. Dalam artian ada amalan yang memang sampai dengan dalil. Kalau dia mengamalkan, pahalanya sampai kepada si mayit. Contohnya apa? Contohnya barakallahu fiik, sedekah. Orang bersedekah diniatkan orang tua yang meninggal, sampai karena dalilnya ada, yaitu kisah yang sahihah. Seorang wanita sahabiah waktu itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal mendadak, dan aku yakin kalau seandainya ibuku bisa bicara, dia akan sedekah. Apa atasaddaq anha? Apakah kau boleh sedekah diniatkan untuknya? Apa kata Rasulullah SAW? Naam, iya. Itu sampai itu, dalilnya ada. Tapi kalau bacaan Al-Fatihah enggak sampai. Dalilnya enggak ada itu. Atau Yasin enggak ada.
atau bihadrati fulan bin fulan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah, enggak sampai juga. Walaupun dibaca malam Jumat Kliwon. Allah musta'an. Dalilnya enggak ada. Kalau ada enggak masalah. Kalau ada enggak masalah, seperti contohnya orang tua pernah mau haji, pernah mau umroh, meninggal duluan, hartanya banyak yang dia tinggalkan. Anaknya membadalkan, menggantikan umrohnya atau hajinya di niat orang tuanya sampai insyaallah. Paham ya? Itu dalilnya ada kalau itu. Paham ya? Nah, seperti hadis yang sahih, "Nam inna ummi nadarat an tahujj." Walam tahujj hatta matat. Ya Rasulullah, ibuku bernadar untuk haji. Ternyata dia belum sempat haji, sudah mati duluan, meninggal duluan. Apa ahujja anha? Apakah boleh aku berhaji niatkan untuknya? Na'am, hujji anha. Iya, berhajilah kamu diniatkan untuknya. Itu sampai kalau itu dalil jelas. Tapi kalau bacaan-bacaan tadi itu karena nggak ada dalilnya, ya kembali ke hukum asal. Ibadah itu tauqifiyah, dibangun di atas dalil, bukan dibangun di atas logika. Jadi kalau nggak ada dalilnya ya jangan dibilang sampai. Tapi kalau doa jelas, kalau doa jelas sampai. Paham ya? Mendoakan ketika sepertiga malam terakhir atau ketika sujud misalkan, Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat misalkan, sampai insyaallah. Paham ya? Karena dengan dalil yang umum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum, wala yutrak as-shalah alaihi lidzanbin adnabahu. Dan tidak ditinggalkan salat untuk menyolati orang tersebut dikarenakan dosa yang dia berbuat dosa. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai meninggalkan salat, tidak disolatkan orang tersebut dikarenakan dosa yang dia lakukan. Ini selama dosanya apa? Selama dosanya bukan dosa kekufuran. Ya dosa besar atau dosa kecil, dia mati meninggal tetap disolatkan. Karena sholat jenazah hukumnya apa? Fardu kifai. Paham ya? Kewajiban yang sifatnya badali. Satu orang mengerjakan, yang lainnya gugur. Paham ya? Beda dengan fardu aini. Kalau fardu ain itu kewajiban per individu yang enggak bisa digantikan orang lain. Bisa dipahami ya? Naam. Saghiran kana au kabiran, baik itu dosanya dosa barakallahu fiik, kecil atau dosa besar. Dosa besar yang apa? Yang di bawah kekufuran. Wa nufawwidu amrahu ila Allah azza wa jalla, dan kita kembalikan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia ini taunya hanya perkara yang zahir, perkara yang batin kita enggak tahu. Makanya ketika Usamah bin Zaid waktu itu membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dibunuh oleh Usamah bin Zaid waktu itu. Rasulullah marah mengatakan, "Ya Usamah, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Wahai Usamah, kamu bunuh dia padahal sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Usamah mengatakan, "Ya Rasulullah, tidaklah dia mengucapkan karena takut terhadap hartanya atau takut dibunuh." Akhirnya Rasulullah marah mengatakan, "Apakah kamu sudah membelah dadanya?" Bayangkan. Karena perkara batin, perkara hati urusannya dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita menghukumi secara zahir saja. Al-hukmu 'ala dzahir. Ini kaidahnya. Menghukumi sesuai dengan zahirnya. Zahirnya dia bersama Ahlus Sunnah, Sunni Salafi udah cukup. Ternyata dia punya dua zahir dia. Dohirnya kalau malam bersama Al-Sunnah, kalau siang bersama Hizbiyin. Dohirnya kedua untuk dihukumi nggak disalahkan. Salah dia ngapain dia menampakkan dohir yang lain itu loh. Paham ya? Jadi kalau orang punya dohir satu aja sudah. Paham ya? Nah, kalau bisa dikatakan nggak usah macam-macam, satu macam aja sudah. Kan itu. Nah, barakallahu fikallahul musta'an. Kata beliau, akhir risalah walhamdulillah wahdah wa salawatu ala Muhammad wa alihi wasallam taslima. Kesimpulannya ini penutupannya kata beliau. Dan risalah ini dikenal dengan risalah usul sunnah, nisbahnya kepada Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Alhamdulillah kita selesaikan, barakallahu fiik. Semoga ada manfaatnya, terkhususkan untuk anak pribadi dan segenap ikhwah seluruhnya yang sudah mendengar atau mengkaji atau juga menyimak. Semoga bermanfaat dan ada faedah-faedah yang membekas di benak-benak kita semuanya. Yang paling inti daripada pelajaran yang kita ambil adalah diamalkan, dimasukkan dalam hati kita, dan pastikan kita dalam bermanhaj berakidah itu qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapan, amalan, dan keyakinan. Ini sebagai penutupan, dan anak ucapkan sekali lagi barakallahu fiik, jazakumullahu khairan kepada segenap ikhwah seluruhnya. Semoga kedepannya semuanya lebih baik dan juga lebih maju sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah. Adapun untuk kajian yang berikutnya tidak ada, cuman insyaallah nanti biidznillah azza wa jalla malam Sabtu nanti kita ada tausiah. Semoga bisa hadir malam Sabtu nanti. Di hadapan ikhwah bisa hadir kalau memungkinkan. Adapun kalau ada keperluan yang sangat dan tidak bisa hadir tidak masalah. Karena barakallahu fiik, insyaallah biidznillah azza wa jalla penerbangannya tunda hari Sabtu insyaallah. Paham ya? Jadi malam Sabtunya itu malam Sabtunya seperti biasanya habis maghrib itu ya. Tausiah sifatnya umum, barakallahu fiik. Ya, semoga nanti yang bisa hadir tafadhol silakan, yang tidak bisa hadir enggak masalah. Yang jelas ana ucapkan sekali lagi al-afwa minkum.
Ana ucapkan minta maaf pada segenap ikhwah seluruhnya, mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan untuk didengarkan atau mungkin menyinggung perasaan atau menyakitkan hati. Nah, maka minta maaf yang sebesar-besarnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.